الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan penyampaian materi Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, yang kali ini kita telah sampai ke bagian yang ke-37 dengan judul Manuver Militer setelah Perjanjian Hudaybiyah, Perang Gobah atau Zulqarad. Ini merupakan peperangan yang dimaksudkan untuk mengejar satu detasemen dari Bani Fasaroh yang merampok onta-onta Rasulullah SAW yang sedang diambil air susunya. Ini merupakan peperangan yang meletus setelah Perjanjian Hudaybiyah dan sebelum Perang Khaybar. Al-Bukhari menyebutkan bahwa peperangan ini terjadi 3 hari sebelum Perang Khaybar. Muslim meriwayatkannya dari hadis Salamah bin Al-Aqwa. Mayoritas penulis sejarah peperangan menyebutkan bahwa peperangan ini terjadi sebelum Perjanjian Hudaybiyah. Tetapi ada yang diriwayatkan dalam As-Sahih lebih benar dari apa yang disebutkan para penulis sejarah peperangan. Inilah ringkasan dari beberapa riwayat dari Salamah bin Al-Aqwa, pahlawan perang ini. Dia menuturkan Rasulullah SAW mengutus pembantunya Rabbah untuk mendatangi tempat pengembalan onta-onta yang sedang diperah air susunya. Aku ikut serta bersamanya membawa kuda Abu Talha. Pada pagi harinya tiba-tiba muncul Abdurrahman Al-Fajari beserta rekan-rekannya yang mengepung onta-onta itu dan merampok semuanya serta dapat membunuh penggembalanya. Hai Rabbah, bawa kuda ini dan naikilah hingga engkau dapat bertemu Tolha dan beritahukan ini kepada Rasulullah SAW, kataku. Kemudian aku berdiri di sebuah bukit yang tinggi dan berteriak sekeras-kerasnya 3 kali, tolong, tolong, tolong. Setelah itu aku mengejar mereka sambil melepaskan anak panah ke arah mereka. Setiap anak panah ku lepas, aku berkata, aku adalah Ibnu Al-Aqwa. Ini adalah hari kehinaan bagi kalian. Untuk menahan upaya mereka melarikan diri, saat aku sedang duduk istirahat di bawah pangkal sebuah pohon, ada seseorang di antara mereka yang mendekatiku. Seketika aku melepaskan anak panah sehingga dia tidak berani lagi mendekat ke arahku. Ketika mereka melewati celah bukit, aku naik ke atas bukit dan melempari mereka dengan bebatuan. Aku terus-menerus membuntuti mereka hingga semua onta milik Rasulullah SAW mereka tinggalkan. Aku terus membuntuti hingga mereka juga meninggalkan 30 mantel dan 30 tombak untuk mempermudah pelarian mereka. Apapun yang mereka tinggalkan, kuberi tanda batu agar bisa dikenali Rasulullah SAW dan para sahabat di belakangku. Setelah tiba di sebuah celah bukit di wilayah Saniyatul Wada', mereka duduk untuk makan siang. Aku duduk di atas puncak bukit. Ada 4 orang di antara mereka yang mendekati tempatku di atas bukit. Aku berkata, mana mungkin kalian bisa mencariku?
aku adalah Salama bin Al-Aqwa. Tetapi kalau aku yang mencari salah satu di antara kalian, tentu aku dapat menemukannya. Jika dia yang mencariku, maka dia akan mungkin dia bisa menemukanku. Karena aku bersembunyi, mereka tidak bisa menemukanku, dan mereka pun kembali lagi bergabung bersama rekan-rekannya. Selagi aku kembali ke tempat semula, kulihat para penunggang kuda yang dikirim Rasulullah SAW sedang menyibak-nyibak pepohonan. Yang paling depan adalah Akram, lalu disusul Abu Qatadah dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Akram menghadang Abdurrahman dan berhadapan dengannya, namun Abdurrahman dapat menikam Akram hingga meninggal dunia. Abdurrahman mengalihkan kudanya hingga berhadapan dengan Abu Qatadah. Keduanya bertanding hingga Abu Qatadah dapat membunuhnya. Melihat kejadian ini, rekan-rekan Abdurrahman melarikan diri. Kami membuntuti mereka. Aku membuntuti sambil berjalan kaki. Sebelum matahari terbenam, mereka tiba di sebuah lembah yang di sana ada mata airnya, yang dinamakan Dzuqarat. Mereka hendak pergi ke sana untuk minum, karena mereka benar-benar kehausan. Aku dapat menghadang keinginan mereka, sehingga setetes air pun mereka tak dapat menikmatinya. Setelah Nabi SAW tiba di tempatku, aku berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang itu sudah kehausan. Jika engkau mengirimku bersama 100 orang, tentu aku dapat meringkus mereka dan menangkap leher mereka." Beliau bersabda, "Wahai Ibnu Al-Aqwa, engkau sudah hebat dan tak perlu engkau melakukannya." Kemudian beliau bersabda lagi, "Saat ini mereka sudah tiba di Ghatafan." Tentang hal ini beliau bersabda, "Sebaik-baik pasukan penunggang kuda hari ini adalah Abu Qatadah, dan sebaik-baik pasukan pejalan kaki adalah Salama." Lalu beliau memberiku dua jenis anak panah, satu jenis anak panah untuk pejalan kaki dan satu jenis anak panah untuk penunggang kuda. Kemudian beliau memboncengkan aku di belakang beliau saat perjalanan pulang ke Madinah. Beliau menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebagai wakil beliau di Madinah dalam peperangan ini, sedangkan bendera diserahkan kepada Al-Miqdad bin Amr. Demikian Sobat Al-Haqqu TV semuanya, penyampaian materi Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri bagian yang ke-37 dengan judul Manuver Militer Setelah Perjanjian Hudaybiyah. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.